Situs web atau orang kebanyakan berfamiliar dengan website. Jadi website disebut juga site, situs web, atau portal. Secara makna, sebuah website adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga situs tersebut dapat diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet tanpa terbatas ruang dan waktu. Website merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain. Website juga memiliki jenis-jenisnya ya tentunya. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah website company profile. Jadi website company profile ini digunakan sebagai perusahaan untuk mempublikasikan sebuah tentang perusahaan tersebut ya. Jadi misalnya saya memiliki sebuah perusahaan laptop, saya bergerak di bidang brand saya sendiri, misalnya brandnya ini Xiaomi, oke. Nah jadi saya akan menjabarkan sebuah tentang perusahaan saya, servis saya, portfolio saya, dan lain-lain. Sehingga pengunjung dapat mengenal sebuah perusahaan saya hanya dengan melalui website. Jadi website toko online digunakan untuk pemasaran, layaknya jual atau beli. Untuk sebagai contoh referensi, saya berikan website ini seperti Bukalapak dan juga Tokopedia. Oke? Website komunitas ini digunakan untuk orang-orang sebagai prasarana dalam membuat sebuah thread atau membuat sebuah diskus baru layaknya forum ya. Tentunya sebagai contoh ini layaknya Kaskus atau @ds.id. Oke. Lalu yang keempat ini adalah website pendidikan, di mana website pendidikan ini juga digunakan sebagai sekolahan agar sekolah ingin mengupload sebuah informasi terbaru, kuis, atau kelas terbaru, layaknya kelaskita.com. Lalu ada yang kelima, website berita. Website berita ini adalah sebuah media news yang digunakan orang untuk menyebarkan sebuah berita terbaru tentang politik, kesehatan, bola, pekerjaan, dan lain-lain. Contohnya seperti Detik. Oke. Lalu ada yang keenam, website personal branding. Jadi website ini biasanya digunakan untuk perorangan ya. Tentunya sebagai saya menggunakan website untuk membagikan informasi saya, membagikan portfolio saya, dan membagikan sebuah pekerjaan atau video tutorial. Jadi untuk membranding diri saya ya, untuk lebih dikenal lagi. Lalu ada yang ketujuh, website bisnis. Biasanya website bisnis ini digunakan dalam perusahaan untuk mengenalkan sebuah produk mereka. Atau juga seperti perusahaan asuransi ya tentunya seperti itu. Tentunya kita masih berpikir-pikir ya, apa manfaat dari kita memiliki sebuah website? Berikut sudah saya jabarkan beberapa manfaat pentingnya. Yang pertama, dengan memiliki website untuk usaha, berarti usaha sudah berada selangkah lebih maju dibandingkan kompetitor yang belum memiliki website. Lalu yang kedua, meningkatkan brand atau prestis perusahaan di mata pelanggan dan calon pelanggan. Lalu ada yang ketiga ini adalah melalui sebuah website dapat memberikan informasi secara up to date ya kepada pelanggan, kepada customer kita, atau kepada pengunjung baru ya. Baik berupa informasi, produk, atau dukungan terhadap produk yang telah dibeli. Lalu website menampung produk dan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau di koran itu mungkin ada batasnya ya. Kalau di website kita bisa ya infinite. Jadi kita bisa menaruh berita sebanyak-banyaknya. Media advertising layaknya koran, tabloid, brosur hanya pancingan saja. Pembaca akan mencari informasi lebih banyak dan lebih lanjut di dalam website kita. Lalu yang terakhir adalah
produk dan informasi akan terpublikasi ke seluruh dunia. Jadi jika kita hanya menggunakan koran, mungkin hanya beberapa kota saja jangkauannya. Namun ketika kita menggunakan sebuah website, itu jangkauannya lebih luas lagi ya, internasional. Di dalam website ada dua sisi berbeda, klien dan server. Dalam aplikasi web, kita mengenal klien dan server. Klien adalah web browser yang digunakan oleh pengguna, seperti Internet Explorer, Mozilla, Opera, Google Chrome, Safari, dan lain-lain. Sementara server adalah sistem komputer yang berada di lokasi tertentu, yang bertugas memproses permintaan web dari klien serta mengirimkan halaman web pada klien. Aplikasi web dapat memiliki kode yang dijalankan di browser klien atau kode yang akan dijalankan di web server. Ini ada contoh gambar ya. Ketika klien meminta request ke dalam server, jadi ketika saat itulah kita mengakses sebuah website tersebut. Jika server kita nyala atau sedang aktif, maka dia akan mengirim sebuah responsif bahwa website kita dapat diakses oleh semua orang. Oke. Jadi ketika server kita mati, maka orang-orang tidak bisa mengakses website kita. Nah, ternyata di dalam website juga, di dalam klien tuh ada dua hal berbeda. Yang pertama client side dan server side. Client side. Pemrograman client side dibenamkan dalam halaman web yang dikirimkan ke browser klien sehingga memungkinkannya untuk diproses langsung di browser pengguna. Kode client side ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu, layaknya JavaScript, yang dapat berinteraksi secara langsung dengan elemen-elemen HTML, halaman seperti textbox, tombol, listbox, table, anchor link, dan masih banyak yang lainnya. HTML dan CSS juga digunakan untuk membuat rapi sebuah website ya, mempercantiknya. Agar kode client side dapat bekerja, browser klien harus mendukung bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan tersebut. Jadi tidak sembarang browser dapat menerima pemrograman kita ya. Tentunya ada yang support, ada yang tidak. Lalu ada server side. Pemrosesan sebuah server side digunakan untuk berinteraksi dengan penyimpanan permanen seperti database atau file. Server juga akan melakukan render sebuah halaman serta memproses input dari pengguna. Pemrosesan server side terjadi ketika sebuah halaman diminta oleh klien dan ketika halaman dikirimkan balik ke dalam server. Contoh pemrosesan server side yakni validasi pengguna, penyimpanan dan penerimaan data, serta navigasi menuju ke halaman lain. Nah, ini disebut dengan anchor link ya. Untuk bahasa pemrograman server side yang populer saat ini di kalangan Indonesia, biasanya orang-orang menggunakan PHP, JavaScript, Ruby on Rails, ASP.NET, VB, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam pemrosesan development sebuah website, kita tentunya memiliki sebuah software pendukung ya. Yang pertama ini untuk client side. Dalam tahap development sebuah website yang hanya tujuannya sampai dengan client side saja, kita tidak perlu menggunakan software untuk penyimpanan data ya tentunya. Kita masih bisa menggunakan client side saja, tidak perlu menggunakan database. Jadi hanya dengan beberapa aplikasi yang minimalis, maka kita sudah bisa mendevelopment suatu website berbasis client side. Untuk software tentunya kita membutuhkan sebuah text editor, layaknya Notepad. Jika kamu menggunakan sebuah Windows, tentunya di sana sudah tersedia Notepad ya, secara gratis. Jika kamu menggunakan Dreamweaver, itu cukup berbayar tapi cukup bagus juga ya. Karena kita bisa melihat tampilan hasilnya saat itu juga, seperti real time ya. Untuk yang gratis tapi bagus ini, kita bisa menggunakan Sublime atau Brackets, bawaan dari Adobe. Oke.
Yang kedua ini adalah client browser. Layaknya kalian mengakses sebuah situs ya, menggunakan Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, dan Internet Explorer. Dan masih banyak yang lainnya tentunya. Nah, server side sendiri ini sudah memiliki sebuah software pendukung sendiri ya. Tentunya yang satu dan kedua ini hampir sama dengan client side. Namun di sisi lainnya dia membutuhkan sebuah server localhost. Tentunya di sini saya sudah berikan sebuah sum ya, sum pp jika kalian menggunakan Windows. Jika kalian menggunakan Mac biasanya mempp, dan jika kalian menggunakan Linux itu biasanya lampp. Hanya beda ejaan depan ya. Jadi sum pp ini digunakan sebuah paket ya untuk menginstal PHP, server, Apache, MySQL. Jadi dengan satu kali install kita sudah bisa menjalankan semuanya. Oke, tentang website saya rasa sudah cukup. Di pembahasan selanjutnya nanti kita akan membahas lagi lebih dalam mendevelopment sebuah website. Oke, saya harap kalian bisa mengerti dengan tutorial kali ini. Sampai jumpa.